Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, ini di sini saya kemarin beli ada jamu. Apa saja isinya? Baik, kita buka. Ini murah sekali. Yang pertama ada jahe ya, teman-teman sudah tahu ya. Ini isinya ada dua macam, yaitu jahe dan kencur. Ini yang jahe. Jahe bentuknya seperti ini. Ini fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Kemudian untuk kunir, ini kunir ya. Di kunir yang warnanya kuning ya, bukan yang putih. Jadi warna kunir. Jadi dua bahan ini yang biasa saya gunakan untuk jamu. Kita ambil untuk secukupnya, kira-kira untuk ayam. Nah, ini separuh saja karena ayam saya populasinya nggak banyak, cukup segini saja kunirnya. Kemudian jahenya juga kita ambil sedikit saja. Nah, cukup segini. Jadi ini ada kunir dan jahe, ini cukup untuk sekali kasih makan jamu ke ayam. Populasi saya sedikit, kalau banyak teman-teman ayam yang sama disesuaikan saja. Baik, kemudian untuk sisanya kita bungkus plastik, kita simpan, kita buat jamu untuk berikutnya ya. Jadi kita tinggal ini 2000, murah sekali teman-teman, praktis. Nah, ini kemudian kita bersihkan untuk kita cuci ya. Kita cuci kedua bahan tersebut, kunir dan jahenya. Ini teman-teman, ini saya buatnya basah ya. Kalau untuk kering teman-teman bisa diiris kemudian dijemur kemudian dihaluskan, itu untuk yang kering ya. Tapi saya biasanya menggunakan yang mode basah. Jadi ini saya geprek. Nah, ini teman-teman bisa diparut, bisa juga digeprek seperti saya, atau diiris kecil-kecil. Nah, biasanya saya geprek seperti ini, kemudian saya potong kecil-kecil. Kunirnya yang warna kuning ya, bukan yang warna putih. Ini untuk bisa mengobati cacing, nafsu makan juga. Kemudian kita masukkan ke tempat perebusan. Jadi ini nanti bahannya kita rebus ya. Kunirnya yang sudah digeprek, dipotong kecil-kecil. Teman-teman kalau mau diparut juga boleh, nggak apa-apa. Ini jahenya sama juga kita geprek. Untuk jahe ini untuk penghangat tubuh, apalagi di musim hujan. Ini sangat baik sekali untuk ayam, untuk meningkatkan nafsu makan juga. Kemudian itu tadi untuk supaya ayam tidak kedinginan, kita menggunakan jahe seperti ini. Jahenya juga bisa diparut. Kalau saya digeprek ini, kemudian saya potong kecil-kecil lembut seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kemudian kita kasih air ya, airnya secukupnya saja, paling setengah liter itu ya, setengah liter cukup lah. Nah, seperti ini kita aduk-aduk, kita remas-remas supaya campur. Nah, sembari cuci tangan karena bekas kuning kunir ini nanti tangan kita menjadi kuning. Sekalian cuci tangan, sekalian kita remas-remas, kita campur untuk bahan-bahannya tadi. Hasilnya seperti ini ya. Kalau masih kurang lembut silahkan dipotong lagi, diinjak lagi. Nah, kemudian setelah siap kita rebus. Oke, bisa menggunakan api kecil maupun menggunakan api yang besar. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Nah, kemudian teman-teman kalau punya daun seperti ini, daun singkong, daun pepaya, bisa juga dicincang, direbus juga, dimasukkan. Ini untuk menambah nafsu makan juga untuk daun pepaya dan mengobati cacing. Nah, seperti ini, dipotong kecil-kecil, dicincang, direbus, dimasukkan ini. Kita rebus sampai airnya mendidih. Oke, jangan lupa diaduk-aduk ya. Ini untuk metode ayam pakan basah ya teman-teman ya, kalau menggunakan pakan basah seperti ini. Nah, ini kita rebus sampai airnya mendidih. Nah, ini keluar uapnya ya. Kalau teman-teman menggunakan pakan kering, nah itu tadi dipotong, diiris kecil-kecil, kemudian setelah kering baru dihaluskan, nanti dicampurkan ke pakan kering atau melalui minuman. Kalau pakannya teman-teman pakannya kering, jadi ini dijadikan minuman. Kalau saya ini nanti untuk campur makanan karena basah, saya menggunakan pakan basah. Saat ini saya menggunakan pakan basah. Nah, setelah selesai saya mendidih, kita matikan.
Oke, kemudian setelah itu kita masukkan campuran pakan lainnya. Ini saya pakai nasi sisa ya, biasa nasi sisa yang biasanya saya fermentasi, saya masukkan. Nasinya kalau sudah agak bau dicuci dulu, tapi kalau nasinya masih bagus dimasukkan saja seperti ini. Nah, teman-teman kalau pakai bekatul atau pakai polar juga silahkan dimasukkan, diaduk-aduk di sini. Jadi teman-teman ada polar, ada bekatul, silahkan dimasukkan. Kemudian ada jagung, boleh silahkan dicampurkan. Ini setelah airnya tadi mendidih ya, karena saya hanya menggunakan nasi saja, nanti dicampur dengan fermentasi ampas tahu. Jadi nanti untuk campur fermentasinya setelah dingin, karena kalau panas ya sama aja difermentasi kemudian direbus, bakterinya mati juga. Untuk saya nasi plus ampas tahu, nanti ampas tahunya fermentasi ampas tahu setelah campuran ini dingin. Oke, kita campurkan, kita aduk-aduk. Ini karena mumpung masih panas ya. Ingat teman-teman, kalau nasinya agak basi, sudah mulai berlendir, dicuci dulu ya. Dicuci dulu baru direbus, dimasukkan ke sini. Ini alhamdulillah nasinya masih bagus ya. Alhamdulillah punya stok nasi. Nah, ini setelah nasinya tadi rebusannya dingin, kita campurkan dengan fermentasi ampas tahu ya, secukupnya saja. Ini kira-kira 2 wadah ini. Nah, kemudian kita campurkan. Jadi biasanya campurnya pakai ini, pakai tangan. Oke teman-teman, kalau punya campuran ini kemudian kebetulan ini habis stok saya, biasanya ada konsentrat, kemudian ada BR, teman-teman bisa campurkan nanti sesuai dengan kebutuhan ya, untuk konsentrat dan campur pakan yang lainnya. Ini kemudian diaduk-aduk nanti untuk dikasihkan ke ayam ya. Jadi nanti ini untuk sekali makan dan mengapa dicincang kecil-kecil supaya nanti itu ikut dimakan. Kalau besar utuh itu ya, utuh kita geprek kita masukkan, itu biasanya nggak dimakan untuk jahe sama kunirnya, makanya tadi saya geprek kemudian saya potong kecil-kecil. Atau lebih bagus lagi sebenarnya diparut ya, diparut lembut, itu nanti ikut dimakan sama ayamnya, itu bagus lagi kalau sampai ikut dimakan. Nah, ini sudah jadi campurannya seperti ini. Ini sudah campur semua, ada kelihatan ya kunirnya, ini masih sebenarnya besar-besar, kurang kecil tadi motongnya ya. Oke, kita kasih ke ayamnya. Nah, seperti ini. Oke, langsung dimakan ya, langsung dimakan. Kemudian itu untuk yang kecil, kita beri untuk yang besar. Oke, ini yang besar-besar ada jagu, ada babon-babon dan ada dirinya. Ini bagus untuk stamina ayam ya, supaya ayam, karena setiap ayam, apalagi ini ayam saya umbaran, itu pasti ada namanya cacing. Jadi dengan rutin kita memberikan jamu, insya Allah nanti untuk cacing-cacingnya keluar. Oke, kemudian untuk yang agak besar, ini yang 4 bulan ya, 3-4 bulan kita berikan juga semuanya. Oke, kita lihat ya, lahap juga. Kita lihat hasilnya ya. Ini teman-teman, pokoknya kalau ngasih makan sampai tembolok penuh. Oke, ini sampai penuh ya temboloknya. Jadi kasih makan sampai tembolok penuh. Alhamdulillah habis ya, walaupun ada jamunya. Teman-teman kalau baru mencoba, ini biasanya nggak habis karena ayam belum pernah makan jamu-jamuan. Nah, kalau sudah terbiasa nggak masalah, yang penting campurannya nggak terlalu banyak. Kalau hanya kunir dan jahe, insya Allah untuk ayam-ayam suka ya. Kemudian untuk kasih makan juga kita sekali habis ya. Misal pagi ini kita masak untuk pakan ayam pagi ini ya, usahakan habis pagi ini, nanti sore kita bikin lagi, atau maksimal itu untuk 1 hari. Jadi besoknya kita bikin lagi, karena kalau kita untuk besok kita masak sekarang biasanya basi ya, nggak sehat lagi malah untuk ayamnya. Makanya sekali masak ini sampai habis, pokoknya temboloknya sampai penuh. Senang ya punya ayam, makannya lahap dan sampai penuh. Oke.
Nah seperti ini setelah dikasih makan dengan pakan yang ada jamunya, itu pokoknya kita kasih pakan sampai tembolok penuh ya, sampai tembolok penuh nih, sampai tembolok penuh. Dari ini yang kecil, terus ini yang besar ya. Jadi mereka suka, yang penting campurannya nggak terlalu berlebihan. Nah itu tadi video mengenai jamu untuk ayam yang biasa saya lakukan. Dimana biasa saya lakukan itu seminggu minimal 1 kali. Jadi paling nggak 2-3 kali dalam seminggu untuk pemberian jamu ini supaya kondisi tubuh ayam sehat. Apalagi kalau di musim hujan ya. Di musim hujan itu kondisi ayam kedinginan, maka ada jahe di situ untuk menghangatkan tubuh. Kemudian untuk kunirnya ini membantu membasmi, membunuh cacing yang ada di ayam. Ini kalau kita rutinkan, insya Allah nanti ayam-ayam kita bebas dari cacing. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan ini melalui minuman, dimana nanti tadi setelah direbus itu didinginkan, kemudian disaring, itu diberikan ke minuman. Tapi yang biasa saya lakukan melalui makanan yang seperti yang saya lakukan seperti ini. Oke teman-teman, itu tadi video mengenai jamu untuk ayam yang biasa saya lakukan selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, untuk ternak semuanya. Terima kasih, salam ternak sehat semua. Assalamualaikum.